Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmatasari dengan NIM 20009125009. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kriminologi, yaitu tentang penanggulangan kejahatan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa itu kejahatan menurut kriminologi. Hal ini berarti bahwa kejahatan atau perbuatan jahat sebagaimana dimaksudkan oleh hukum kriminologi, yaitu harus dirumuskan dan ditetapkan dulu sebagai suatu kejahatan dalam arti hukum pidana. Oleh karena itu, banyak kejahatan yang bukan sebagai tindak pidana atau karena belum dirumuskan atau ditetapkan sebagai kejahatan dalam arti hukum pidana. Untuk mengejar ketertinggalan ini, itu maka muncul apa yang dinamakan kriminalisasi, yaitu yang tujuannya tidak lain adalah untuk menanggulangi kejahatan. Di sini sebelum masuk dalam penanggulangan kejahatan, ada dua perbuatan, yaitu menurut delik hukum dan delik undang-undang. Yaitu delik hukum, perbuatan dikatakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas apakah asas-asas tersebut diatur dalam undang-undang pidana. Untuk delik undang-undang, yaitu apabila perbuatan itu sifatnya kecil atau ringan, seperti melanggar rambu lalu lintas, berhenti di tikungan, meminta-minta di jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilanggar. Masuk ke dalam materi, yaitu upaya penanggulangan kejahatan. Di sini ada 3, yaitu penal police, criminal police, dan strict politik. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal, yaitu criminal police. Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana non-penal maupun non-penal. Penanggulangan kejahatan itu ada 2, yaitu non-penal dan penal. Untuk penanggulangan kejahatan dengan rasa penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagai diatur dalam KUHP, khususnya pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukum. Sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil. Untuk upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik secara material dan imaterial, dari faktor-faktor kriminogen. Jadi sampai situlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.